Shalom, saudara-saudara yang kekasih, berjumpa lagi dengan saya dalam Petamburan Bible Study lewat live streaming. Ini pertemuan yang kelima. Hari ini secara khusus kita akan berbicara dengan satu tema yang sangat menarik, yaitu selamat seperti dari dalam api. Wow, ini judul yang tentu akan menggelitik kita semua. Bagaimana orang bisa selamat lalu seperti dari dalam api. Nah, apa artinya dan seperti apa? Sebelum kita akan mulai, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk sampai saat ini Tuhan melindungi kami, terutama dari pandemi yang sedang berlangsung. Kami boleh berada dalam keadaan yang baik. Sekarang Tuhan, kami mohonkan Roh Kudus memberikan penyertaan, pencerahan kepada kami untuk belajar firman Tuhan hari ini, supaya kami boleh bukan saja mendapatkan pengetahuan, namun ini akan berdampak bagi pelayanan kami kepada Tuhan. Dalam pimpinan Roh Kudus, dari awal sampai pada akhirnya kami akan mulai PBS pada malam hari ini. Haleluya, amin. Nah, saudara-saudara, sebelum tentunya kita akan bahas, saya akan membaca teks yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 mulai, sampai dengan ayat yang ke-15. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, saudara-saudara, malam hari ini secara khusus seperti yang kita akan bahas sesuai dengan temanya, itu selamat seperti dari dalam api. Maka tentunya kita akan membahas sedikit latar belakang kenapa sampai teks ini keluar dari Paulus, ya, terutama kepada jemaat di Korintus. Nah, kalau saudara, kita akan mulai dari ayat yang pertama pada pasal yang ketiga. Ternyata ada sesuatu yang mungkin berkaitan dengan pelajaran tentang hal ini, yaitu seperti yang ditulis di dalam ayat yang ketiga. Dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus mengkritik jemaat-jemaat di Korintus, ya, yang dinilai oleh Paulus, walaupun mereka Kristen, walaupun mereka percaya Yesus, Rasul Paulus menilai mereka sebagai orang-orang percaya yang tidak dewasa, yang belum bertumbuh, yang tidak excellent, tidak berjalan seperti yang Tuhan mau. Bahkan dikatakan seperti manusia duniawi. Jadi ada orang-orang Kristen yang ternyata cara hidupnya, pola hidupnya seperti manusia duniawi. Nah, berkaitan dengan itu, maka ada timbul satu pengajaran bahwa sebagai orang-orang percaya kita tidak boleh seperti itu. Sebagai orang-orang percaya kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang excellent untuk Tuhan, untuk kekekalan. Nah, melakukan sesuatu yang excellent, entah itu berbicara tentang moral, kebenaran, kebaikan, ya saudara-saudara, karya-karya
kita selama kita hidup, ini tentu tidak diartikan untuk supaya kita selamat. Kenapa saya berkata seperti itu? Jelas di dalam ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Di atasnya itu maksudnya di atas dasar. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar. Sekali lagi kata dasar ini diulangi. Yang meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, pada bagian ini saudara-saudara, Rasul Paulus hendak mengatakan bahwa keselamatan hanya didapat oleh karena percaya kepada Kristus. Sama seperti yang ditulis di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Sangat jelas saudara-saudara. Ini juga sejalan dengan apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Efesus, bahwa kita selamat oleh karena iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah saudara-saudara, keselamatan jelas hanya di dalam Kristus Yesus. Ya saudara-saudara, tidak ada jalan lain. Nah saudara-saudara, inilah yang diungkapkan di dalam ayat 10 sampai dengan ayat yang ke 11. Ya saudara-saudara. Nah tentu saudara-saudara, timbul sebuah pertanyaan, ya. Bagaimana orang-orang percaya yang tidak excellent? Ya saudara-saudara, yang tidak excellent. Apakah mereka selamat? Tidak excellent itu bicara tentang seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Ya, seperti manusia duniawi, orang Kristen tapi mereka tidak menjadi seperti yang Tuhan mau. Nah saudara-saudara, tidak berkarya seperti yang Tuhan mau. Kalau diperhatikan, ternyata ada orang-orang Kristen, ada orang-orang percaya yang membangun keselamatannya bukan dengan seperti yang diumpamakan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga tentang bagaimana keselamatan itu harus dibangun. Jadi ternyata ada dua mutu. Mutu yang pertama adalah bahan-bahan bangunan yang bermutu, yang excellent. Ini bicara tentang orang-orang yang betul-betul hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, memiliki karya-karya yang begitu banyak untuk kekekalan, ya saudara-saudara. Lalu ada tipe yang kedua, ya itu tipe-tipe bahan bangunan untuk membangun bangunan yang disebut sebagai bangunan sebagai keselamatan, itu dengan mutu-mutu yang lebih rendah. Kayu, rumput kering atau jerami. Ini bicara tentang tindakan-tindakan yang tentu tidak excellent dibanding dengan bahan yang pertama. Tidak konsisten. Seperti ini bicara seperti itu, ya. Tidak hidup menurut seperti yang Tuhan mau. Nah, apakah orang-orang percaya ini selamat? Ternyata saudara-saudara, ini bukan kata saya. Ini kata firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, jika pekerjaannya terbakar, satu kali kita akan berhadapan dengan hari Tuhan yang akan menguji setiap perbuatan kita. Nah, di hari Tuhan itu Alkitab menyatakan bahwa semua perbuatan akan nyata, akan nampak oleh api itu. Ya, di hadapan Tuhan, di hadapan pengadilannya, semua pekerjaan akan nampak. Dan ternyata saudara-saudara, ada orang-orang yang masuk golongan yang kedua, yang seperti yang saya tadi katakan. Orang-orang yang membangun bangunan itu dengan mutu yang jelas lebih rendah. Ya, sangat rendah, kayu, rumput kering atau jerami. Dan ternyata saudara-saudara dikatakan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan selamat. Saudara-saudara, ia sendiri akan selamat. Nah saudara-saudara, tetapi seperti dari dalam api. Nah tentu tadi seperti yang saya katakan, yang menarik adalah bagaimana mungkin
mereka hidup tidak excellent, mereka mungkin tidak berjalan seperti yang Tuhan mau, memiliki kehidupan dengan mutu yang rendah tapi selamat. Nah saudara-saudara, bagaimana mungkin seperti itu? Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan yes. Kenapa saudara-saudara? Itu karena janji Tuhan. Tuhan sendiri yang berjanji saudara-saudara bahwa Dia akan meluputkan orang-orang yang percaya kepadanya dari hukuman. Saudara-saudara, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama, saya akan bacakan buat saudara-saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi ini janji yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya, orang-orang yang percaya kepada Kristus, janjinya saudara-saudara tidak ada lagi hukuman. Tidak ada lagi hukuman kekal. Kalau saudara baca apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal yang ke-5, Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-24, Tuhan Yesus berkata demikian. Yohanes pasal yang ke-5 ayat 24, Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ya saudara-saudara, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ketika seorang berdosa lalu bertobat dari jalan-jalan yang jahat, lalu percaya bahwa tidak ada keselamatan lain selain di dalam Kristus, lalu menerima Yesus sebagai juru selamat, dikatakan ia telah berpindah dari hukuman kekal kepada satu kehidupan yang kekal. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman. Buat siapa? Buat orang yang percaya. Orang yang betul-betul beriman kepada Tuhan. Ya saudara-saudara. Bahkan di dalam Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-14, Ibrani 10 ayat yang ke-14, dikatakan demikian. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan, mereka yang ia tebus. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya buat orang-orang yang percaya. Nah tentu saudara-saudara kembali kepada statement Rasul Paulus. Ternyata saudara-saudara di dalam perjalanannya membangun pondasi keselamatan ini, ada orang-orang yang ternyata tidak excellent. Ya dibanding misalnya kita membangun dengan emas, perak, batu permata. Kalau misalnya ini bicara tentang sesuatu yang excellent, ini bicara tentang karya, pasti dia memberikan yang terbaik, memberikan lebih, memberikan hatinya, kesetiaan, seperti itu. Mereka berdampak buat begitu banyak orang, mereka tidak hitung-hitungan, mereka berkorban, mereka tidak membalas jahat dengan jahat. Ini orang-orang yang membangun keselamatannya dengan excellent, menjadi seperti Kristus. Tapi ketika kita melihat ada bangunan dengan mutu yang lain, tentu ini juga berbicara tentang sisi yang lain dari mutu yang pertama. Kalau yang tadi berkata bahwa ini excellent, sungguh berkorban, setia, berarti yang satu saudara-saudara tidak begitu excellent, bisa saja. Tidak begitu setia. Ya, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Nah apa yang jadi saudara-saudara? Alkitab berkata orang-orang ini tetap selamat. Namun seperti dari dalam api. Saya mengatakan ini bukan supaya saudara, oh kalau begitu kita hidup sembarangan saja. Tidak saudara-saudara. Kalau saudara percaya Yesus, sampai akhir hayat hidup saudara percaya Yesus, namun saudara tidak melakukan yang excellent buat Tuhan. Tidak membangun keselamatan ini seperti membangun dengan emas, perak, batu permata. Saudara-saudara, saudara masuk dalam kategori yang kedua. Saudara bisa selamat dan selamat dari dalam api. Nah kalau saudara mengerti selamat dari dalam api, seperti apa? Tentu saudara-saudara,
momen di mana kita hidup merupakan momen kesempatan untuk kita berkarya dengan excellent. Nah, tentu tadi saya balik. Timbul suatu pertanyaan, bagaimana dengan orang percaya yang tidak excellent? Saudara-saudara, apakah akhirnya mereka tidak selamat? Apakah mereka akhirnya telah kehilangan keselamatan? Saudara-saudara, ini berlaku Ibrani 12 ayat 5. Buat orang-orang percaya, betul dia percaya. Sebab ketika dia percaya ini datangnya dari Tuhan. Lalu dia dipanggil untuk mengalami sanctification, pengudusan, pertumbuhan setiap hari. Tetapi ketika mereka akhirnya menolak, mereka jalan sendiri, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau, saudara-saudara, demi karya, demi jaminannya Tuhan, akhirnya saudara-saudara melakukan sesuatu yang mau tidak mau dia akan lakukan untuk menjamin firman yang berkata bahwa keselamatan di dalam Yesus adalah dia membawa kepada kesempurnaan, dia pegang janjinya saudara-saudara. Itu artinya saudara-saudara, Tuhan juga sanggup untuk membawa orang-orang yang berjalan seperti yang mereka mau. Mereka tidak membangun karyanya dengan excellent. Tuhan memperlakukan Ibrani 12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Coba lihat Ibrani 12 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau saudara teruskan ayat 10, kenapa Tuhan menghajar, bukan cuma mengajar, menghajar, ya, menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 10, sebab mereka orang tua jasmani mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Allah Bapa kita menghajar, menyesa kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi buat orang-orang percaya yang bandel saudara-saudara, yang nakal, yang tidak mau turut kebenaran, hidupnya akan babak belur. Kenapa hidupnya babak belur? Dihajar Tuhan. Kenapa dihajar Tuhan? Karena Tuhan mau menepati janjinya. Demikianlah sekarang tidak ada lagi hukuman kekal bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ya saudara-saudara, bagaimana menjamin ini? Kalau ada anak Tuhan yang berjalan di dalam jalannya sendiri, yang hidup kerohaniannya seperti orang duniawi, maka Tuhan sebagai Bapa yang bijaksana, dia akan menghajar. Supaya apa? Supaya kita berbalik. Supaya kita bertobat, supaya kita membangun keselamatan ini dengan excellent, supaya kita mempersiapkan diri untuk kekekalan dengan karya-karya yang baik, saudara-saudara, menjadi seperti Kristus. Kalau ada orang-orang percaya yang tidak berjalan seperti ini, bagaimana? Ya dia berhadapan dengan disiplin Tuhan. Itu sebabnya orang-orang percaya yang terus-menerus mengeraskan hati, ya saudara-saudara, babak belur hidupnya. Mereka tidak akan mengalami masa-masa yang baik. Kenapa? Karena Tuhan menghajar supaya apa? Supaya bertobat. Setelah bertobat supaya mereka bertumbuh. Jadi bisa berarti saudara-saudara bahwa selamat dari dalam api ini berlaku untuk mereka. Selamat dari dalam api ini bisa berarti saudara-saudara hampir-hampir tidak selamat. Coba, selamat tapi dari dalam api. Selamat tapi dari dalam api. Beberapa tafsiran saya compare, bandingkan. Dan beberapa mereka setuju untuk tafsiran yang pertama. Yang pertama saudara-saudara, selamat tapi dari dalam api ini bicara tentang hampir-hampir tidak selamat. Orang yang hidup dengan jalannya sendiri. Orang yang terus-menerus kompromi. Dia percaya kepada Tuhan. Tapi hidupnya tidak mau turut, babak belur saudara-saudara. Hidupnya babak belur. Kenapa saudara-saudara? Karena berisiko. Berisiko apa? Berisiko murtad. Makanya disebut hampir-hampir tidak selamat. Kenapa hampir tidak selamat? Orang-orang yang terus-menerus babak belur hidupnya, itu berisiko murtad. Tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Tergoda untuk kompromi. Kesakitan, penderitaan, kemalangan, bisa menyebabkan mereka tergoda untuk mengubah
cara pandang mereka, ya yang tadinya percaya kepada Kristus kepada kepercayaan lain. Godaan-godaan seperti ini membuat mereka rentan untuk murtad, rentan untuk menghujat Roh Kudus. Nah, dua hal ini saudara-saudara adalah tindakan yang bisa menyebabkan orang bisa tidak selamat. Kenapa? Karena Alkitab berkata dosa menghujat Roh Kudus tidak akan bisa diampuni. Murtad meninggalkan iman jelas akan binasa, kata kitab Ibrani. Nah saudara-saudara, makanya disebut mereka orang-orang yang bandel, orang-orang yang tidak membangun keselamatan dengan karya-karya excellent, tidak mau menjadi terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Mereka bisa hampir tidak selamat. Itu ungkapan selamat seperti dari dalam api. Kenapa saudara-saudara? Beresiko. Babak belur. Selamat tapi babak belur. Yang kedua, nah arti yang kedua saudara-saudara, ini berbicara tentang satu ungkapan yang disebut, saya catat ya saudara-saudara sebentar. Menderita kerusakan ya saudara-saudara. Dikatakan ayat 15, 1 Korintus 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, seperti dari dalam api ini bicara tentang penderitaan, kerugian. Ya, bahasa aslinya ditulis dengan kata zemio, yang artinya menderita kerusakan fatal, menderita kerugian, saudara-saudara. Apa artinya selamat dari dalam api? Ya, dia selamat, saudara-saudara. Tapi menderita kerugian. Ini untuk orang-orang yang seperti apa? Untuk orang-orang percaya, mungkin dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tahu kalau murtad meninggalkan Tuhan, dia akan kehilangan keselamatan. Dia tidak menghujat, tapi di dalam perjalanan pertandingan imannya jatuh bangun, terus mengeraskan hati. Kalaupun melakukan sesuatu tidak excellent seperti ini, saudara-saudara, dia bisa selamat, tapi seperti dari dalam api. Kenapa saudara-saudara? Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-12 mulai, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara, sekali kelak hari Tuhan. Kapan? Ya nanti waktu Tuhan Yesus datang. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat, saya akan bacakan buat saudara. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 2 mulai dikatakan demikian. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 dikatakan, ayat yang ke-10 dikatakan begini. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Orang percaya, saudara dengar, satu kali kita akan berhadapan dengan pengadilan Kristus. Ini bukan bicara tentang soal selamat atau tidak selamat. Ini bicara tentang bagaimana setiap kita akan diuji, setiap kita akan dinilai. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak,
sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pegawai, ketika kita menyanyi, ketika kita memberi, ketika kita berperilaku, semuanya saudara-saudara akan masuk di dalam penilaian Tuhan. Kapan? Hari Tuhan, di dalam pengadilannya Tuhan. Nah saudara-saudara, buat orang-orang yang excellent, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang sungguh-sungguh, orang yang setia, orang yang rela berkorban, orang yang berdampak buat banyak orang, orang yang berbuah dengan excellent. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan upah. Untuk zaman sekarang, mungkin orang tidak begitu tertarik. Ya upah, apa enaknya ya? Saudara belum mengerti. Cara pandang saudara, ya cara pandang duniawi. Karena apa? Upah diukur dengan apa yang kita dapat. Kita bandingkan dengan gaji kita bandingkan dengan materi yang dicari orang. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya tidak bisa dibandingkan. Ketika saudara nanti akan melihat apa yang kita akan dapat, maka bicara tentang upah, ini akan berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa kita bandingkan dengan apapun yang kita bisa dapat di dalam dunia ini. Tetapi Alkitab berkata, saudara-saudara, jika pekerjaannya terbakar, nih dengar nih saudara-saudara, jika pekerjaannya terbakar, maka ia akan menderita kerugian. Nah, saudara-saudara, kerugian inilah yang disebut dengan selamat seperti dari dalam api. Pernah saudara-saudara mendengar ada orang terbakar tapi selamat. Ya, mungkin orang itu terbakar entah 70%, 80%, tapi selamat, saudara-saudara. Ini orang yang selamat dari peristiwa kecelakaan, kebakaran, itu akan sangat merugikan, sangat menderita. Semua kulit bisa hancur. Kalaupun sembuh akhirnya mengkilap, timbul keloid di mana-mana. Saudara, rambut habis, kelopak mata juga hilang, hidung bisa hilang. Ini kulit-kulit leher tertarik dan wajahnya sangat menyeramkan. Dia tidak bisa hidup normal seperti orang lain. Dia bisa hidup tapi sangat terbatas. Karir bisa terhalang, dia bisa menderita begitu banyak kerugian. Saudara, ini yang digambarkan oleh Rasul Paulus, orang-orang yang tidak mau peduli, tidak mau berkarya, tidak mau hidup terus bertumbuh menjadi seperti Kristus. Nah, dikatakan kerugian apa saudara-saudara? Mungkin beberapa di antara saudara mengatakan enggak apa-apalah, yang penting selamat, ya rugi-rugi sedikit. Cara pandang saudara mengartikan kata rugi, saudara tidak akan sama seperti yang kita rasakan ketika kita berada di dalam dunia. Saudara, beberapa hal ini buat saudara-saudara yang mungkin yang acu tak acu tentang perkataan selamat seperti dari dalam api. Bahkan beberapa orang mengatakan ya enggak apa-apalah, yang penting selamat. Saudara-saudara dengar. Yang pertama saudara-saudara, selamat dari dalam api itu bicara tentang kerugian yang akan diterima oleh orang-orang yang selama hidup kekristenannya tidak berjalan seperti yang Tuhan mau. Kenapa? Yang pertama, hidupnya babak belur. Beresiko untuk kehilangan keselamatan. Makanya hampir tidak selamat. Babak belur, hidup menderita di dalam dunia, tapi di dalam kekekalan juga malah mendapatkan hal yang lebih parah lagi. Yang pertama saudara-saudara, bicara tentang kerugian atau kerusakan yang parah. Yang pertama, mungkin ini bisa bicara tentang apa yang Tuhan katakan. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-15. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15, dikatakan begini. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran ini. Satu ayat lagi saudara-saudara berkaitan dengan apa yang saya mau sampaikan.
1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Saudara dengar, selamat dari dalam api, mungkin saudara selamat, tapi saudara menderita kerugian, kerusakan fatal. Kerugian apa? Yang pertama saudara-saudara, perasaan malu yang berbeda dengan apa yang kita pernah alami di dunia. Pernah enggak saudara merasa malu? Pernah enggak dipermalukan? Pernah enggak malu? Malu mungkin karena saudara berbeda, saudara tidak memiliki sesuatu. Malu mungkin karena gagal. Malu mungkin karena prestasi yang jeblok. Malu mungkin karena satu pelanggaran, saudara-saudara. Di dunia saja kita bisa merasakan malu. Ya saudara-saudara. Dan beberapa orang sampai trauma saudara-saudara. Mengingat peristiwa yang memalukan itu sampai akhir hayat hidupnya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang merugikan dirinya. Nah saudara-saudara, saudara bisa bayangin malu ketika nanti kita diperhadapkan dengan harinya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang keren bisa satu kali malu. Kenapa saudara-saudara? Karena pada waktu dia hidup, dia seperti kelihatan begitu rohani, begitu kudus, begitu suci, begitu luar biasa, sering berkhotbah, sering menasehatin orang, sering dipandang orang sebagai orang yang hebat. Tapi saudara-saudara, kalau ternyata mutunya di hadapan Tuhan tidak seperti yang Tuhan mau, hidup dengan kedok, ada sesuatu yang ditutupi, ada pelanggaran-pelanggaran yang ditutupi. Satu saat saudara-saudara semua terbuka, tidak ada yang tertutup. Ketika begitu banyak orang menyaksikan, saudara-saudara, jemaatnya menyaksikan, saudaranya menyaksikan, orang-orang yang dia layani menyaksikan, saudara betapa malunya pada waktu itu. Seluruh dunia miliaran orang akan melihat, saudara-saudara. Mungkin ada di antara kita hari-hari ini mungkin kita merasa bahwa kita adalah orang yang terpandang berprestasi, hebat. Tapi ketika hari Tuhan menyatakannya dan kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa, saudara-saudara. Dan orang-orang yang melihat dulu dia orang hebat, dulu dia orang yang kaya, rumahnya banyak. Wah dia orang yang sering memimpin, sering tampil, saudara-saudara. Saat itu semua terbuka di hadapan Tuhan. Ketika hari itu dinyatakan bahwa kita tidak masuk kriteria yang seperti yang Tuhan mau, pekerjaan kita terbakar di hadapan Tuhan, di hadapan malaikat-malaikatnya, di hadapan miliaran orang, saudara-saudara. Kita akan mendapatkan rasa malu. Yang kedua, saudara-saudara, kita akan kehilangan pekerjaan yang dilakukan selama hidup. Ya, kalau pekerjaannya terbakar, tidak ada artinya, saudara-saudara. Kita memang mungkin memberi. Kita hidup, ya satu kali kita beribadah, satu kali kita lakukan begitu banyak pekerjaan. Tapi kalau itu tidak dilakukan dengan excellent, semua yang kita lakukan sia-sia. Berapa banyak saudara memberi selama hidup? Berapa banyak saudara beribadah selama hidup? Berapa banyak saudara berdoa selama hidup? Berapa banyak saudara melayani? Berapa jam-jam waktu yang saudara keluarkan untuk pekerjaan? Tapi kalau itu kita lakukan tidak dengan excellent, saudara-saudara, itu tidak berdampak apa-apa. Jadi kita bisa kehilangan apa yang kita lakukan selama kita hidup. Apa? Hal lain lagi. Kerugian apa saudara-saudara? Kehilangan kemuliaan. Wow saudara-saudara, kehilangan kemuliaan dan kehormatan. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, lihat nih saudara-saudara. Ini yang tadi saya singgung sedikit. Mungkin saudara berkata, ya saya gak dapat apa-apa juga gak jadi masalah, yang penting masuk surga. Saudara keliru statement ini.
2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat saudara. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Saudara lihat, kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita melebihi segala-galanya. Apa yang dicari orang hari-hari ini? Rumah besar, mobil, apa yang sedang dicari orang? Pasangan hidup yang keren, yang cantik, apa yang dicari orang? Kedudukan di organisasi-organisasi tertentu, apa yang dicari orang? Uang untuk mendapatkan begitu banyak, apa yang dicari orang? Kesenangan, keamanan, saudara-saudara. Alkitab berkata, saudara-saudara, kemuliaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang berkarya untuk Tuhan, mengisi keselamatan, hidup di dalam kekudusan, semakin kudus, semakin benar, hidup berkorban untuk Tuhan. Lihat ya, kemuliaan yang melebihi segala-galanya, melebihi kenikmatan seks, melebihi kenikmatan makanan, melebihi kenikmatan memegang jabatan dalam kedudukan-kedudukan yang tinggi, melebihi kenikmatan mendapatkan sesuatu, menikmati sesuatu, jalan-jalan kepada sesuatu, melebihi segala-galanya. Saudara-saudara, ini tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang, ya saudara-saudara, yang hidupnya, membangun kehidupannya tanpa excellent, saudara-saudara. Betapa ruginya orang berada bersama-sama dengan Tuhan, lihat ya, dipermalukan. Yang kedua, saudara-saudara, tidak dapat kemuliaan dan kehormatan. Yang ketiga, saudara-saudara, tidak mendapatkan apa-apa. Semua pekerjaannya tidak diperhitungkan. Yang keempat, saudara-saudara, tidak mendapatkan kesempatan dan kedudukan untuk berkarya. Di sorga kelak, saudara-saudara, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saudara pernah baca di dalam Matius pasal yang ke-25, dikatakan begini, sabaslah hambaku yang baik dan setia, engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara, perkara yang besar ini bukan di dunia. Perkara yang besar itu nanti di dalam kerajaannya. Yang pertama dalam kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun, bukan seumur kita 70 atau 80. 1000 tahun, untuk apa? Memerintah bangsa-bangsa, mengelola dunia ini. Saudara-saudara. Lalu yang kedua, di dalam langit dan bumi yang baru, tatanan yang baru, memerintah begitu banyak orang, miliaran orang. Tuhan akan memakai orang-orang yang membangun keselamatan dengan excellent. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Dan itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang asal saja. Hidup asal-asal saja, memberi asal-asal saja, biasa saja. Hidup mengeraskan hati terus menerus seperti itu. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua dikatakan begini, jika kita bertekun maka kita ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Apalagi yang kita akan dapatkan ketika kita selamat tapi seperti dari dalam api. Kerugian apa saudara-saudara? Kalau saudara baca di dalam Matius 9 ayat 19. Matius 9 ayat 19. Ini ada sesuatu yang menarik saudara-saudara. Matius 9 ayat 19. Dikatakan begini. Lalu Yesus pun Matius 5. Maksud saya. Matius 5 ayat 19. Dikatakan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Jadi ternyata di sorga itu betul-betul ada kedudukan yang betul-betul begitu rendah. Kita kehilangan pahala, kita kehilangan upah. Saya tidak tahu seperti apa, piala, mahkota seperti apa. Saya tidak tahu, tetapi yang pasti itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, sebelum saya tutup, saya ingin sekali lagi menyimpulkan. Selamat seperti dari dalam api. Itu artinya saudara-saudara, kita bisa selamat. Kita selamat bukan karena perbuatan. Kita bisa selamat, jelas karena apa? Karena kita tetap percaya kepada Kristus.
kita tidak meninggalkan Tuhan, kita tidak menghujat Roh Kudus. Tetapi kalau hidup kita terus-menerus tidak mau menjadi seperti yang Tuhan mau, membangun keselamatan seperti membangunnya dengan kayu, dengan rumput, jerami, itu bicara tentang kehidupan yang setengah-setengah, itu bicara tentang mutu yang tidak berkualitas. Kita tidak mau berkorban lebih. Saudara-saudara, kita akan menderita kerugian. Kita selamat seperti dari dalam api. Saudara, tinggal kita pilih. Kita mau beresiko hampir tidak selamat. Kita mau beresiko kehilangan kedudukan, kehilangan kesempatan bermiliat-miliat tahun untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kita kehilangan kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Kita kehilangan semua pekerjaan kita yang kita lakukan. Saudara melakukan apapun, tapi kalau saudara tidak excellent, kita akan kehilangan itu. Atau saudara-saudara, saudara memilih Tuhan, selama aku hidup, aku tidak mau selamat, tapi selamatnya seperti dari dalam api. Aku mau sekali kelak hari Tuhan menyatakan ketika aku diuji sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai suami, sebagai oma, sebagai opa, sebagai mantu, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengkhotbah, sebagai pengajar, sebagai guru. Aku diuji dan ternyata hasilnya excellent. Dan saya percaya orang-orang seperti ini ikut bersuka cita bersama-sama dengan miliaran orang yang Tuhan telah katakan, sabaslah hambaku yang setia masuk dalam kesukaan Tuhanmu. Nah saudara-saudara, ini kira-kira pelajaran PBS kali ini, yaitu bagaimana kita selamat tapi selamat dari dalam api. Ini bicara tentang kerugian yang sangat besar yang tidak terkatakan buat orang-orang yang tidak membangun keselamatannya seperti yang Tuhan mau. Saya berharap saudara-saudara pelajaran ini bisa memberikan pengetahuan, namun juga bisa memberikan inspirasi untuk kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara ada pertanyaan, saudara bisa WA ke nomor yang ada di layar monitor saudara. Ada kesempatan nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali pada PBS minggu depan. Haleluya.